Yang pertama adalah soal status tersangka terdakwa. Ingat, kita ini asasnya adalah presumption of innocence. Jadi tidak ada pembuktian apapun terhadap perkara ini karena belum masuk kita ke tahapan pembuktian. Bu Tifa aja baru masuk ke tahap untuk hari Kamis depan, hari Kamis ini ya, itu adalah putusan sela. Jadi tidak boleh kita membangun asumsi bahwa dengan sudah tersangka, dengan sudah terdakwa, berarti sudah hampir mengarah kepada terbukti bahwa ini adalah kejahatan. Itu saya kira seorang lawyer, seorang advokat tidak boleh berasumsi seperti itu. Karena kita ini adalah aparat penegak hukum. Ya, itu satu hal. Kemudian hal yang kedua, tadi dikatakan bahwa tidak ada kejahatan yang tidak punya niat, bahwa kejahatan itu selalu ada niatnya. Saya kira kita harus belajar ulang tentang ilmu hukum. Ada yang namanya kulfa dan ada yang namanya dolus. Dolus itu adalah suatu kejahatan karena adanya niat jahat. Itu yang disebut mens rea. Tapi juga ada yang namanya kulfa. Kulfa itu adalah faktor kelalaian. Tidak harus suatu kejahatan itu ada niatnya. Diatur di mana? Pasal 359 KUHP lama. Ya, 359 ada juga. Yaitu apa? Kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain. Dan 360 KUHP yang lama, mohon maaf. Jadi tidak selalu suatu kejahatan itu harus dimulai dengan niat. Bisa karena kelalaian. Ya, ini sekaligus saya bantah apa yang disampaikan oleh seniorku ya, Bang Jahmada Girsang, yang saya sangat hargai sebagai seorang advokat yang berpengalaman sekaligus sebagai seorang mediator. Ya. Itu hal yang kedua. Dan kemudian hal yang ketiga adalah kalau kita ingin membuktikan apakah ada mens rea atau tidak dalam perkara ini, berarti unsur kesengajaan itu harus benar-benar dibuktikan atau unsur daripada dolusnya itu harus dibuktikan. Dalam membuktikan unsur kesengajaan atau dolus, di dalam doktrin ilmu hukum pidana kita menggunakan apa yang disebut dengan doktrin MVT, ya, yaitu apa? Harus ada willens and wetens. Willens itu artinya adalah ada kehendak dan kemudian harus ada pengetahuan. Apakah Mas Roy, Bu Tifa punya kehendak dan punya pemikiran untuk mempermalukan Pak Jokowi? Ah, ini yang debatable. Tentu nanti dalam persidangan kita buktikan gitu ya. Sementara tadi yang disampaikan oleh Pak Prof, Pasal 310 ayat 3 itu sebetulnya ada jalan keluar di situ. Sepanjang dilakukan untuk kepentingan publik, maka itu tidak masuk di dalam kualifikasi pencemaran nama baik. Oleh karena itu nanti kita urai ini peristiwa pidananya. Jangan hanya dilihat di ujung ada analisa-analisa terhadap ijazah Pak Jokowi. Kita harus mengurai dari suatu peristiwa yang panjang, yaitu apa? Dari Bambang Tri dan Gus Nur. Ketika Bambang Tri menulis satu buku Jokowi Undercover, dan di dalamnya ada temuan-temuan dia bahwa ijazah itu adalah diduga palsu, dan kemudian mereka dibawa dalam persidangan dalam posisi sebagai terdakwa dan hari ini jadi terpidana. Setelah adanya persidangan Bambang Tri dan Gus Nur, kemudian perbincangan ijazah ini kan jadi meluas gitu. Hadirlah 3 orang ahli, salah satunya adalah Bang Rismon, Mas Roy, dan Bu Tifa. Kita tinggal nanti membuktikan apakah penelitian mereka itu adalah mens rea-nya untuk mempermalukan Pak Jokowi atau menjawab tanda tanya publik terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Dan itu akan dibuktikan nanti pengadilan. Yes, itu Mas. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya saya akan jawab tadi. Karena begini, di KUHP baru itu dakwaan itu dilawan bukan dengan eksepsi, tapi perlawanan. Makanya saya akan melawan dari dakwaan itu. Dia akan lawan. Ya, selain memang dia siap untuk dilanjutkan ke pokok perkara. Kemudian kan kemarin ada dialog-dialog itu, kita minta tidak semua BAP diserahkan ke kita. Bahkan BAP dari ahli-ahli kepolisian ya, ahli-ahli yang bukan ahli kita, itu tidak diberikan. Ada 26 itu BAP itu ditahan. Itu jelas-jelas itu adalah melanggar ketentuan undang-undang. Bahkan
karena juga tadi jaksa juga menggunakan KUHP lama dan sebagainya. Di KUHP lama itu jelas di 143 yang dimaksud pelimpahan perkara itu termasuk dakwaan dan berita acara pemeriksaan. Itu dijelaskan di penjelasan di 143 itu. Nah, dari kemarin kami minta tidak diberi sampai besok itu. Karena kan ada putusan itu tidak diberikan. Bahkan ada yang ngomong bahwa, loh, kalau kita kan mau perang, masa senjata kami akan diberikan pada lawan. Jadi pemikiran JPU itu perang, bukan penegakan hukum, bukan demi keadilan. Berarti kan ini kan kayak musuh menghadapi kita itu. Ini kan persidangan itu kan untuk memenuhkan mencari keadilan, mencari keadilan, ya kan? Dengan pembuktian material, ya kan? Fakta persidangan dan sebagainya. Kok dibilang mau perang? Saya jadi bingung. Ah, ini mungkin salah satu kenapa mereka menahan berita acara yang mana itu hak kami untuk menerima. Dan bahkan ada yang bilang, kami akan pilah-pilah. Loh, BAP itu harus diserahkan keseluruhan. Kok dipilah-pilah? Kalau pilah-pilah, oh ini menguntungkan kami pakai. Tidak. Kan ini merugikan terdakwa. Nah, hal-hal seperti ini. Oleh sebab itu mudah-mudahan hakim tidak terpengaruh. Mudah-mudahan dengan perlawanan kami, dengan argumentasi kami, dengan dalil-dalil kami, mudah-mudahan hakim akan menerima perlawanan kami. Terima kasih. Oke. Bung Rismon, silakan. Oke. Karena tadi disebutkan tentang Bambang Tri dan Gus Nur, ya, saya sedikit mengkorelasikan ke situ. Di dalam bukunya, ya, Bambang Tri mengatakan bahwa nggak tahu Jokowi undercover 1 atau 2, ya, karena ijazah Jokowi itu palsu yang SMA, maka yang UGM S1 itu pasti palsu. Dengan argumentasi bahwa stempel pada ijazah pada saat Pak Jokowi atau rekannya itu lulus, itu tidak ada tulisan SMA Negeri 6 Surakarta. Sementara punyanya Pak Jokowi ya, SMPP 40, terus di dalamnya ada SMA Negeri 6 Surakarta. Dengan argumentasi bahwa bagaimana tahu bahwa itu akan menjadi SMA 6 Surakarta, padahal itu masih SMPP 40 dan SMA 6 Negeri 6 Surakarta itu berdiri berapa tahun kemudian. Itu argumentasinya dalam Jokowi undercover. Jadi kita sudah tersesatkan, ya, oleh Bambang Tri ini. Saya juga korban loh. Saya korban tersesatkan oleh Bambang Tri. Kenapa? Coba ditanyakan Michael Sinaga yang kemarin jadi saksi. Kami mencari narasumber yang disebutkan di buku Jokowi undercover itu. Kami mendapatkan bahwa dia yang masuk karena narasumber itu sempit gangnya, jadi cuma satu mobil. Saya tunggu di Indomaret. Ini kalau mau jujur ya, Michael Sinaga pasti jujur karena saya punya filenya, tapi saya nggak punya wewenang untuk menampilkan itu. Jadi di situ difoto oleh Michael Sinaga, ya, yang narasumber yang satu SMA, satu kelas dengan Pak Jokowi, dan di situ ada stempel basah SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri 6. Saya nggak tahu persis SMA N atau SMA Negeri 6 Surakarta. Karena saya nggak punya hak untuk menampilkan, saya nggak tampilkan di sini. Artinya apa? Bahwa banyak fakta yang di buku Bambang Tri itu salah. Dan kita itu semua tersesatkan. Kita harus membuka diri juga dengan fakta-fakta semacam ini. Jangan disembunyikan juga bahwa itu salah. Membuka diri juga. Saya pun membuka diri. Semoga Bang Roy Suryo juga membuka diri. Nah, karena saya mencari data sendiri ke lapangan, maka saya tidak pakai asumsi. Bang Refli Harun nggak cari data ke lapangan, mungkin ke kuburan iya ya. Nah, kalau Bang Al-Katiri juga enggak. Saya cari data, biaya sendiri, bensin sendiri, tol sendiri, dan itu saya temukan. Dan kita tersesatkan oleh buku Jokowi undercover oleh Bambang Tri.
itu terkonfirmasi. Silakan Michael Sinaga jujurlah dan coba ditanyakan nanti di podcast kan. Artinya terbukalah. Kita sama-sama terbuka untuk mencari kebenaran ini. Bahwa memang ada tulisan dalam kurung SMA Negeri 6 Surakarta. Itu harus diakui juga. Gitu. Dan harapan saya, ya semoga ini bukan hanya menjadi laboratorium hukum, tapi laboratorium ilmiah juga. Gitu loh, jangan saling melecehkan, merendahkan gitu. Biarkan itu menjadi edukasi untuk semua. Karena belum tentu juga Pak Roy Suryo salah. Tetapi apapun hasil nanti dari persidangan, kita mendapatkan pelajaran hukum. Saya juga menjadi banyak belajar hukum. Dan kalau bisa dari pihak Pak Roy Suryo juga, saya juga mendapatkan pelajaran ilmiah juga. Jadi berimbang gitu. Tapi ingatlah bahwa saya membuka diri untuk kebenaran-kebenaran yang terserpih-serpih itu jalanan. Ayolah. Misalnya kita mencari kebenaran, misalnya Bang Refli Harun besok podcast dengan Michael Sinaga. Benar nggak kata Rismon itu? Atau kita laporkan pencemaran nama baik? Gitu. Tunjukkan, oh iya memang ada SMPP 40 dalam kurung SMA Negeri Surakarta. Saya salut kalau Bang Refli besok podcast tentang itu. Oke, terima kasih.